Pertama aku mau cek dulu peserta-pesertanya apakah ada semua di sini. Gladys, Oke deh, kayaknya semuanya udah ada di sini ya. Bentar dulu. Saya kehilangan pembicaranya mana? Oh ya, di sini. Halo Pandora. Ya. Halo. Halo. Kalau gitu aku buka ya. Pertama-tama, selamat siang semuanya. Semoga tadi udah makan siang yang enak ya, udah istirahat yang cukup. Pertama-tama aku mau terima kasih buat semua pesertanya yang udah menyempatkan waktu di weekend ini untuk ikut seminar kita gitu. Kalian benar-benar oke banget gitu. Kemudian juga aku mau terima kasih juga buat Mbak Pandora sudah menyiapkan waktu untuk menjadi narasumber kita di hari ini. Terus pertama-tama aku mau perkenalkan diri sendiri dulu mungkin. Nama aku Masito Salim. Aku lagi S3 di Kota Erlangen di Bayern di jurusan Fisika Medis. Dan hari ini aku kebetulan yang akan menjadi moderator kalian untuk sesi pembicara Dr. Pandora. Pertama-tama mungkin aku review lagi peraturan-peraturannya ya. Jadi selama sesi ini dihimbau untuk kameranya dinyalakan semua. Yang aku lihat kalian udah nyalain semua. Dan mikrofonnya juga di-mute. Ntar kalau misalnya udah selesai presentasinya, nanti kalian boleh unmute mikrofonnya kalau misalnya sudah saya kasih aba-aba. Kemudian dalam sesi ini juga kalian diperbolehkan untuk makan dan minum. Soalnya ini juga sesinya agak sedikit santai ya, nggak terlalu formal-formal banget gitu. Makanya juga mikrofonnya harus di-mute biar nggak ada suara-suara ini makan. Terus kemudian nanti kalau misalnya selama Dr. Pandora presentasi dan kalian ada pertanyaan atau apa yang mau disampaikan, tolong chat langsung ke aku, bukan ke publik, biar nggak distraksi semua orang, dan ntar kalau misalnya ntar selesai presentasi akan aku bacakan satu-satu, dan ntar kalian boleh unmute mikrofon kalian juga untuk diskusi langsung begitu. Sampai sekarang apakah ada pertanyaan dari peserta? Kalau nggak ada, mungkin aku akan kasih perkenalan singkat ya untuk narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Pandora Namura Nababan. Ya, Dr. Pandora ini sekarang betul ya. Dr. Pandora ini sekarang sedang sibuk ini menyelesaikan Facharztausbildung di bidang Allgemeine Medizin di Orthopaedic Clinic. Sebelumnya ini juga Dr. Pandora sudah sempat bekerja di Allgemeine Medizin di bidang neurologi dan juga di Innere Medicine gitu. Dan hari ini, di kesempatan ini, juga dia akan berbagi cerita dia, bagaimana jalan karirnya dia dulu, dari semenjak dia datang ke Jerman, sampai di posisi dia sekarang ini, dan juga tentang kegiatan dia selama berkecimpung di bidang ini. Dan hari ini dia akan share ke kita, bagaimana sih kehidupannya Dr. Pandora itu sekarang di bidangnya dia. Gitu. Kemudian aku akan share screen PPT-nya dulu ya. Apakah pada lihat semua? Pada bisa lihat ya? Pandora bisa lihat kan? Bisa. Thank you. Oke deh, kalau begitu. Dan waktu dan tempat saya persilahkan sama Dr. Pandora. Oke, halo semuanya. Terima kasih Messi udah memperkenalkan saya dan semua teman-teman atau adik-adik. Terima kasih juga udah hadir di webinar yang diadakan oleh PPI Franken hari ini. Meluangkan waktunya juga pas lagi weekend untuk ngedengerin saya. Mungkin di sini saya akan sedikit curhat. Jadi kita sedikit santai aja, nggak usah serius-serius. Mudah-mudahan sharing saya hari ini tuh bisa berguna buat kalian semua. Jadi pertama kali Pandora's background. Jadi perkenalan di saya, background Pandora tuh apa sih gitu. Saya tuh anak keempat dari 5 bersaudara. Hobi saya banyak. Hobinya ada baca buku, baca komik, main gitar, traveling, hiking, bouldering. Lagi belajar main piano. Terus ada satu lagi di sini tulisannya tidur. Saya suka banget tidur. Jadi mungkin karena juga dari ini pekerjaan ya,
karena sudah sering jaga malam, jadi kayaknya tidur tuh hal yang penting buat saya gitu. Latar belakang pendidikan saya jadi saya SD, SMP, SMA itu di Indonesia. SD-nya di dekat rumah saya di Ciledug, di SD Budi Luhur, saya nggak tulis di sini. SMP-nya itu di SMP Negeri 11 Jakarta Majestic. Habis itu saya SMA Negeri 70 Jakarta Bulungan. Habis itu ke Bandung, sempat ke Bandung juga, ke FKG Unpad Bandung. Dari Bandung langsung ke Jerman. Jadi Bandung, Jakarta, akhirnya ke Jerman. Saya juga student college dulu di Nordhausen. Setelah selesai student college di Nordhausen, saya apply universitas buat kedokteran. Saya kuliah di Human Medicine Universität zu Lübeck. Setelah selesai saya kuliah di Human Medicine, saya mendapatkan aprobasi sebagai dokter, di mana saya boleh bekerja sebagai dokter untuk mengambil spesialis. Nah, hari ini saya akan cerita tentang spesialisasi saya, yaitu Agma Medicine. Oke, next, Messi tolong. Jadi, from Indonesia to Germany. Ini mungkin akan sedikit curhat juga, Pandora Student Life Story in Germany. Jadi, waktu saya mahasiswa itu, banyak turun naiknya. Jadi, sebelum saya sampai Jerman ini, saya sempat kuliah dulu di FKG Unpad, itu 2 tahun, tapi yang aktifnya cuma 1 tahun setengah. Setengah tahunnya cuma terdaftar aja, masih sebagai mahasiswa di FKG Unpad. Jadi itu dulu, ketika saya SMA, saya kan namanya dulu zaman SPMB, itu saya milih, saya sebenarnya pengen kedokteran umum. Tapi dulu, kayaknya nggak tahu deh ya kalau apakah saat ini masih seperti itu, tapi dulu tuh kayaknya orang kalau lulus SPMB tuh sangat bagus gitu. Ya, kayaknya gimana gitu kan. Nah itu salah sebenarnya, itu salah satu mindset yang salah karena di situ saya berpikir tapi gimana ya, mindsetnya salah, tapi maksud saya tidak menyesali pilihan saya gitu. Jadi waktu itu saya udah apply pertama kali saya pengen kedokteran UGM, pilihan kedua saya FKG Unpad. Saya keterima di FKG Unpad. Sebelum saya SPMB itu, saya juga udah sempat kepikiran pengen ke Jerman. Tapi karena saya terima SPMB, mama saya dan keluarga saya bilang, ya udah coba dulu, siapa tahu kamu suka. Dan saya, jadi sebenarnya yang memutuskan saya untuk kuliah dulu di FKG Unpad itu adalah salah satu teman SMP saya. Waktu itu hari ketika pengumuman SPMB, dia sempat nelpon saya sambil nangis-nangis, kayak kalau dia nggak keterima. Dan ternyata itu kayaknya memang ironi banget, dia pas saya tanya dia pilihannya mana, dia pilihan FKG Unpad dan FKG UGM. Jadi situlah saya merasa bersalah kalau walaupun saya tidak menyukai FKG ini, tapi saya mikir kok saya membuang percuma maksudnya posisi buat orang lain gitu. Jadi saya mencoba aja dulu, siapa tahu saya suka, karena kan saya tidak tahu ya, kalau sebelum mencoba berarti kan kita nggak pernah tahu apakah kita suka atau tidak. Oke, saya coba FKG Unpad. Ketika saya coba setahun, tapi entah gimana di situ kayak feeling saya memang tidak di sana. Saya kuliahnya sedikit malas-malesan, saya tidak kayak kok nggak ada semangat. Akhirnya saya berpikir, ini hidup saya mau bawa kemana kalau saya seperti ini gitu. Saya selama di FKG Unpad saya mencoba juga untuk kuliah ikut SPMB lagi. Terus udah gitu ujian mandiri ke seluruh universitas yang membuka ujian mandiri. Tapi mungkin memang ternyata rezeki saya bukan di Indonesia. Semua yang saya ikuti, SPMB dan ujiannya itu saya tidak keterima. Saya sudah benar-benar dalam posisi yang apakah saya masih tidak bisa menjadi dokter gitu. Akhirnya saya hanya bisa berdoa dan saya ngomong papa saya, dan hari ketika terakhir dari ujian Universitas Mandiri terakhir, jadi saya ingat banget di Universitas Sudirman di Cirebon ya itu. Di mana itu ya? Enggak, Purwokerto. Ya, itu tuh yang terakhir. Terus saya sampai benar-benar nggak bisa nangis karena saya nggak tahu kenapa, kayak benar-benar udah shock gitu. Ini saya mau kayak gimana nih hidup saya kebawa kemana gitu. Di situ tuh akhirnya saya pernah chatting sama salah satu teman SMA saya yang emang duluan ke Jerman. Dia bilang, kenapa ke Jerman aja, Dok? Gitu. Bukannya dulu lo pengen ke sana. Akhirnya saya berpikir, nah saya tanyalah ke orang tua saya, dan saya bersyukur banget yang punya orang tua yang sangat mendukung saya. Mereka bilang, oke nak, kalau kamu memang pengen ke sana, kalau kamu pengen mengejar cita-cita kamu menjadi dokter, sampai sejauh apapun kamu mencapainya, mengejarnya, Pak Mama dukung.
Long story short, saya akhirnya mempersiapkan saya 1 tahun ini dulu ujian les bahasa di Goethe, terus udah gitu akhirnya saya berangkat ke Jerman dengan mengumpulkan duit lah intinya untuk bisa berangkat ke Jerman. Itu kan dulu masih ada kayak saat ini juga itu deposit ya, Verpflichtung itu. Nah akhirnya saya sampai di Jerman, tapi benar-benar mindset saya adalah nothing tulus lah. Maksudnya saya jalanin hidup saya tuh jangan memikir terjauh banget ke depan, saya pikir apa yang ada di depan mata saya dulu gitu. Itu juga salah satu advice yang dikasih kakak saya, bilang jangan terlalu berpikir takut sama hal-hal yang belum kamu yang kamu tuh nggak tahu saat ini jawabannya gitu. Ini kan kamu jalani dulu apa yang ada di depan mata kamu, pelan-pelan, nanti sedikit demi sedikit kamu akan mencapainya. Jadi akhirnya saya ubah mindset saya. Saya memikir, oke, saya nggak akan mikir saya pengen jadi dokter gini, tapi saya mikir saya akan jalani hidup saya satu persatu setiap hari, di mana saya berjuang untuk bisa menjadi dokter. Saya ikut student college di Nordhausen, setahun lulus, akhirnya saya apply universitas di Lübeck, universitas di Jerman, kedokteran. Kalau nggak salah dulu ada 35 universitas untuk medicine. Saya kayak apply semuanya, dapat jawaban 10, dari setengah itu ditolak, setengahnya lagi saya ada yang dapat farmasi, ada yang dapat juga kedokteran, tapi saya nunggu setahun atau enggak 1 semester. Akhirnya saya memilih untuk kuliah ke Lübeck. Di Lübeck ini saya tahun pertama, tahun kedua itu benar-benar hidup saya bahasa saya belum benar-benar bagus. Jadi bahasa saya harus benar-benar di improve lah gitu. Nah, ketika saya semester 2 itu benar-benar perjuangan, saya nggak ngerti dosen ini ngomong apa. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya belajar sendiri, saya baca literaturnya, dan saya bangun tiap pagi jam 4 pagi, belajar anatomi segala macam. Semester 1, semester 2 berjalan dengan lancar. Awal semester 3 itu benar-benar satu titik yang kayak titik balik, bukan gimana ya. Saya down di situ karena abang saya ketika saya semester 3 meninggal. Dan itu benar-benar semester 3 saya masih bisa mengikuti, tapi ketika semester 4, semester 5 saya benar-benar down, saya benar-benar tidak bisa ikut ujian, tidak bisa ikut klausur. Mungkin nih teman-teman adik-adik di sini tahulah kalau di Jerman kan ada namanya 3 kali Versuch ya. Nah, itu tuh benar-benar saya harus memikirkan, karena itu kan benar-benar masa depan saya. Semester 4, semester 5 saya belajarnya benar-benar hanya satu persatu. Saya nggak bisa semuanya saya ikuti. Akhirnya saya lulus juga untuk klausur-klausur yang harus saya jalani sebelum saya bisa ikut fisikum karena di Forklinik. Ketika fisikum, saya melakukan fisikum 2 kali juga, karena pas fisikum pertama itu saya persiapan kurang bagus, karena saya mempersiapkan itu hanya untuk klausur, waktu itu klausur fisiologi sama klausur biosemi, di mana saya lulus tapi persiapan untuk fisikumnya sangat jelek. Jadi saya mikir, saya juga down lagi, aduh kenapa sih nggak lulus gitu kan, banyak banget cobaan. Tapi akhirnya saya berpikir, mungkin memang Tuhan tidak mengizinkan saya sekarang untuk lulus fisikum, karena mungkin dia melihat saya belum siap. Akhirnya 1 semester saya benar-benar belajar untuk fisikum, alhamdulillah saya lulus. Di klinik, alhamdulillah semuanya lancar, dan saya akhirnya tahun 2015 itu lulus jadi mendapatkan aprobasi sebagai dokter Ärztin in Pagenang. Nah, di klinik itu kehidupan saya juga mensupport Lebensunterhalt, jadi kehidupan saya sendiri, di mana saya dengan bekerja sambilan. Saya membagi waktu. Jadi ada beberapa Vorlesung yang saya harus ikuti, yang wajib, ada yang tidak. Jadi kalau yang wajib itu saya ikutin, datang ke kelasnya atau ke praktikumnya. Yang tidak kadang-kadang saya tidak mengikuti dan saya belajar di rumah aja, dan mungkin tuh saya ganti dengan saya harus kerja. Waktu itu saya berusaha untuk tidak membebankan kedua orang tua saya. Jadi ketika mereka itu saya bilang kalau memang mau ngirimin ya ketika ini aja mengirimi duit ketika saya ujian, karena dimana kalau ketika mau ujian mau klausur itu saya tidak bisa kerja dengan baik. Akhirnya ya udah saya kerjanya itu jadi ekstra wache, jadi ngebantuin Krankenschwester. Saya jaga malam, saya jaga pagi, jaga siang, itu kadang-kadang juga di weekdays, kadang di weekend. Kerjaannya saya nggak tahu nih apakah di sini ada yang tahu. Ya kerjaannya maaf ya, jadi kayak sering mandiin pasien, bersihin nya dia mereka gitu, terus dia gitu memberikan mereka makan, nyuapin mereka makan.
terus Aufräumen, jadi ngambilin piring, terus ngasih mereka minuman, ngasih mereka kopi, so on gitu. Pokoknya dan banyak lagi lah kerjaan-kerjaannya. Jaga malam juga segala macam. Akhirnya saya juga tambahan lagi, saya ngambil ini kerja sebagai blood hemodin. Jadi saya ngambilin darah pasien. Jadi saya bangun jam 5:30 pagi, jam 6 pagi saya udah harus dari stasiun, saya ngambilin ke stasiun-stasiun di mana saya harus ngambil darah pasien itu. Dan juga saya dikerja di poliklinik hematologi onkologi untuk ngambilin darah pasien juga. Jadi long story short, sebenarnya saya lumayan kerja banyak ketika saya kuliah. Tapi alhamdulillah itu saya bisa lewatin dan saya bisa lulus. Saya juga pernah ingat, ini sedikit curhat juga sih. Ingat namanya nggak punya duit, di mana saya beli jadi namanya knochen, jadi Hansen knochen. Itu tuh sebenarnya kayak knochen cuma tulang-tulang tapi ada sedikit dagingnya lah gitu. Ada sedikit dagingnya. Itu 1 kilo cuma 50 sen. Saya ingat di toko Turki. Jadi waktu itu saya beli itu untuk bisa bertahan hidup selama 3 hari. Saya rendam pakai knoblauch, bawang putih, itu saya goreng, makan pakai sambal, nasi. Udah cukup gitu. Ya udah, akhirnya saya tuh kehidupan saya sebagai mahasiswa seperti itu. Saat ini saya 2015 saya sampai ke Nürnberg, saya pindah dari Lübeck ke Nürnberg. Kenapa? Sebenarnya alasannya adalah saya itu Lübeck itu dekat sama pantai, dan saya pengen deket gunung, saya suka banget namanya dengan alam. Jadi dan ternyata untungnya juga banyak banget teman-teman dekat saya yang tinggal di Nürnberg. Salah satu panelis, salah satu narasumber, jadi itu salah satu alasan kenapa saya juga pindah ke sini. Teman hiking saya. Jadi saya pindah ke Nürnberg untuk bisa dekat dengan gunung gitu. Pertama saya apply itu di Innere Medicine di Haller-Wiese. Itu tuh benar-benar baru buka rumah sakit itu untuk Innere Medicine untuk penyakit dalam. Yang saya lakukan ketika saya apply itu, saya melihat seluruh rumah sakit. Saya cari di Nürnberg ada rumah sakit apa, saya apply ke situ. Gitu. Jadi saya benar-benar inisiatif, atau kadang-kadang mereka membuka lowongan untuk posisi itu. Jadi saya apply lah. Tapi saya melihat bukannya saya melihat kotanya dulu saat itu. Jadi saya mikir saya mau ke Nürnberg, saya lihat di rumah sakit kemana saya mau apply. Alhamdulillah saya dapat. Habis itu saya pindah di rumah sakit yang sama, tapi saya ke Black Abteilung. Nah, jadi itu sedikit tidak terlalu berat lah intinya. Karena saya baru pertama kali masuk, jadi saya Notaufnahme itu saya belum benar-benar bisa belum bisa bagus lah di situ gitu. Akhirnya hampir 2,5 tahun saya di Innere Medicine. Saya ke neurologi di Krankenhaus Schwabach. Di situ saya bertugas di stroke unit. Juga di Notaufnahme, di emergency room untuk pasien-pasien yang didiagnosa atau dikendah diagnosa dia punya kecelakaan VAR, jadi stroke. Setelah saya selesai di neurologi, saya memutuskan untuk ke Allgemeine Medizin. Nah, di Allgemeine Medizin itu nanti saya jelaskan apa sih Allgemeine Medizin itu sebenarnya. Saya ke Allgemeine Medizin itu saya di praksis, jadi bukan di rumah sakit lagi, di Nürnberg, di praksisnya Dr. Wagner, Anya Wagner di Nürnberg. Dan sekarang mulai Oktober kemarin saya kerja di ortopedis praksis Dok Norris Nürnberg. Ini 6 bulan. Jadi tahun depan, insya Allah kalau semuanya lancar, kalau saya juga siap dan saya mau, saya ujian spesialis buat Allgemeine Medizin. Begitu. Oke, next, Messi. Nah, pertama ini what is Allgemeine Medizin? Allgemeine Medizin itu sebenarnya apa sih? Jadi di Jerman ini spesialisasi itu, jadi dokter, kalau di Indonesia kan, di bahasa Indonesia kan Allgemein itu kan umum, medicine itu kedokteran ya, jadi kedokteran umum. Tapi ini tidak bisa disamakan dengan Indonesia sebagai dokter umum karena Allgemeine Medicine ini adalah spesialis. Untuk mendapatkan gelar spesialis Allgemeine Medicine ini itu minimal kalau secara reguler itu 5 tahun. 5 tahunnya adalah tahun sesuai dengan peraturan yang baru, jadi ada baru dan lama. Nah, saya mengambil spesialisasinya dengan peraturan yang lama. Nah, peraturan lama ini saya 2 tahun di Innere, habis itu 1 tahun. Ini yang regulernya ya, 1 tahun di praksi bagian lain, terserah pilihannya mau apa. Itu ada bagannya, neurologi salah satunya.
habis itu 2 tahun di praksis dokter keluarga. Nah, Algemene Medicine ini mungkin bisa dibilang dokter keluarga lah ya, kalau di Inggriskan GP, General Practitioner. Dan di situ 2 tahun ini saya bisa kerja di praksis dokter keluarga di Algemene Mediciner, atau saya 6 bulannya di bagian lain. Nah, ini yang saat ini saya lakukan. Saya 6 bulan di ortopedi. Algemene Medicine ini tuh sebenarnya fach atau bagian yang sangat kompleks. Dia tidak hanya satu penyakit saja ada di Algemene Medicine ini. Tapi memang kita tidak melakukan secara detail, tapi kita harus ketika kita menerima pasien di tempat praktek, kita harus tahu nih pasien ini, jadi kita punya blik diagnose. Maka kenapa Algemene Medicine ini harus benar-benar kalau bisa banyaklah ininya pengalaman-pengalaman di bagian lain. Jadi kita mesti bisa melihat nih pasien ini akan kita kirim kemana. Kita juga harus bisa siap ketika ada emergency. Di Algemene Medicine praksis ini lengkap banget. Jadi ada EKG-nya, ada labornya. Kalau di praksis yang saya dulu kerja, ada belastung EKG, ada lungenfunksion, ada ultrasound. Dan ada labornya itu ada juga yang misalkan ada pasien yang serangan jantung, itu bisa kita ada namanya troponin test, Snell test. Itu kita bisa melihat pasien ini ketika mereka sesak nafas, kita mesti lihat nih pasien ini sesak nafas karena apa, atau misalkan dari sakit karena apa. Disitulah dan kita juga harus punya EKG, kita harus bisa melihat, kita harus bisa apakah ada ketidaknormalan di EKG tersebut, di elektrokardiografi itu. Dan misalnya pada pasien dengan Bauchschmerzen, dengan sakit perut, kita juga ada sonografi, kita mesti bisa sonografi, mesti kita lihat nih sonografinya kenapa, karena pengalaman saya di praktek dokter, saya udah berkali-kali ngirim anak-anak muda, hampir kayak umurnya sekitar 15 ke 20 tahun, itu saya kirim ke rumah sakit karena mereka punya akute appendicitis. Jadi itu benar-benar kita harus punya pengalaman, kita bisa mendiagnosa pasien ini harus kita kirim ke rumah sakit ya atau tidak. Gitu. Kenapa Algemene Medicine? Why is Algemene Medicine? Buat saya, awalnya saya bingung pertama kali saya mau ambil jurusan apa. Jadi saya mikir, karena saya belum tahu nih, belum yakin 100% saya mau apa, saya ambil dulu Inner Medicine, di mana Inner Medicine ini adalah suatu basis buat seluruh bagian sebenarnya, seluruh fach. Jadi kalau misalnya Inner Medicine, 1 tahun Inner Medicine itu udah bagus sebenarnya. Itu Erfahrung yang sangat bagus. Di situ seenggaknya punya basic lah, gitu. Dan ketika saya ngambil Inner Medicine, saya mikir, kayak pengen deh ngambil neurologi. Sebenarnya neurologi itu juga sedikit kayak pengalaman pribadi, karena kakak saya yang almarhum yang saya bilang itu meninggal, itu dia meninggal karena stroke, pendarahan di otak. Jadi kenapa saya tuh jadi pengen tahu gitu loh, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan, pertolongan pertama apa yang harus dilakukan ketika pasien stroke gitu, atau enggak gimana secepatnya, karena dari situ saya belajar banyak. Sebenarnya saya juga pengen ilmu-ilmu saya mungkin siapa tahu ke depannya saya bisa sharing ke Indonesia, saya nggak tahu, ya itu sebenarnya saya mimpi saya, dream saya lah ya. Habis saya ngambil neurologi, saya mikir di neurologi menarik sebenarnya, tapi saya ngelihat nih hidup saya pengen stay di rumah sakit apa tidak. Ternyata saya tuh bukan tipe yang emang pengen di rumah sakit. Saya pengen kerja di praktek. Saya pengen punya work-life balance. Saya pengen punya waktu buat diri saya sendiri, di mana saya bisa senang gitu. Dan saya mikir, saya juga mencari fach atau bagian yang saya itu harus itu saya mikir apa yang saya suka. Karena ketika saya menyukai sesuatu, itu saya akan menjalankannya dengan semaksimal mungkin, dengan tidak pantang menyerah gitu. Jadi akhirnya saya melihat Algemene Medicine ini kok kayak seru ya, dan saya juga sempat ambil Algemene Medicine sebagai walfach di praktik sosial. Itu saya melihat di mana Algemene Medicine ini sangat personal, jadi sangat kontak dengan pasiennya itu tuh sangat dekat, sangat erat, karena pasiennya ini mereka tuh stammkunden, jadi mereka tuh akan datang terus ke Hausarzt ya. Algemene Medicine. Jadi Algemene Medicine ini adalah Hausarzt. Jadi pilihan saya akhirnya saya mengambil Algemene Medicine adalah kenapa saya pengen punya work-life balance, dan saya juga melihat Algemene Medicine ini suatu fach yang saya bisa melihat, saya tidak fokus dengan satu hal, saya bisa melihat secara keseluruhan, saya bisa nyembuhin, maksudnya saya bisa ngasih saran-saran atau ngasih terapi buat kalau misalnya ada yang teman-teman datang, sakit perut nih, minum apa ya? Nah kalau saya kerja di neurologi, saya bingung kasih apaan ya gitu. Tapi kalau saya di Algemene Medicine kan saya kontak dengan hal-hal seperti itu tiap hari gitu. Oke, next Messi.
What house art do? Jadi apa sih yang dilakukan house art? House art yang sudah saya bilang tadi itu agama medicine, kita itu menerima, kita tuh mendampingi, kita begleiten pasien. Jadi kalau misalkan setiap orang di Jerman ini mereka memang dianjurkan untuk mempunyai house art. Kenapa? Karena itu bisa mengkontrol penyakit pasien ini. Misalkan pasien ini punya penyakit kronik, itu bisa didampingi selama dia punya penyakit itu, gitu loh. Dan dokter keluarga ini, house arts ini tuh, jadi mereka juga salah satu pintu awal untuk pasien-pasien di mana mereka dikirim-kirim ke spesialis-spesialis lainnya. Dan house arts ini juga ya berkaitan pasien-pasien yang udah tua, yang di mana mereka butuh dampingan, kadang-kadang bukan hanya dampingan sebagai pengobatan secara medik, tapi juga psikologis. Dan itu tuh, jadi kita mendampingi pasien ini butuh obat, dia butuh misalkan ada hal-hal, jadi kayak sosial juga lah, kehidupan sosial pasien ini juga sangat, house arts itu harus sedikit involved, sedikit benar-benar turut andil gitu. Dan kerjaannya lagi yang lain adalah kita tuh di Jerman ini house art itu harus punya, mereka bertroyung atau bertanggung jawab untuk minimal 1 Pflegeheim, panti jompo. Panti jompo ini akan dibagi-bagi untuk beberapa ärzte, jadi ada berapa mungkin kayak satu Pflegeheim itu kita punya pasien 30 gitu. Nah itu 30 pasien ini kita akan visite atau setiap minggunya atau setiap 2 minggu sekali. Dan terkadang juga ada Notfall Hausbesuch, jadi home visit, misalkan pasien yang tua atau pasien yang mungkin tidak bisa datang ke praksis karena mereka kenapalah gitu. Kita harus lihat, ini pasien ini akan kita kirim atau kita telepon 112, harus langsung dikirim ke rumah sakit, atau kita pikir, oke, ini pasien ini tidak harus dikirim ke rumah sakit, tapi bisa kita home visit nanti ketika udah selesai Sprechstunde kita gitu. Tapi kalau ternyata hanya satu pasien yang ada tempat praktek dan dia tidak bisa keluar dari tempat praktek untuk home visit, yang emergency home visit, itu biasanya kita langsung nelfon 112. Gitu. Jadi Rettungsdienst atau Notarzt. Jadi kita harus benar-benar tahu ini harus kita kirim, harus ada Notarztnya, ada dokternya atau tidak gitu. Itu sebenarnya yang harus dilakukan sebagai house arts. Jadi house arts itu pekerjaannya ya mungkin sedikit kayak sampahnya dokter-dokter lain. Karena kadang-kadang banyak banget pasien-pasien itu yang datang ke the house pada mengeluh gitu, iya kayak kurang didengerin atau apa. Ya house ini harus memberikan waktu lah untuk pasien-pasiennya. Dan challenge and advantage. Challenge-nya adalah yaitu bervariasi pasien-pasiennya. Jadi tidak hanya pasien datang karena penyakit punggung saja, tapi penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi kita benar-benar mesti bisa memfilter apa sih sebenarnya yang paling utama kenapa pasien datang ini ke tempat praktek, kenapa, itu yang kita harus bisa tahu. Terkadang juga challenge-nya adalah banyak banget pasien yang sebenarnya dia tidak punya penyakit di dalam organisnya, tapi mereka psikologisnya terganggu. Jadi psikologis ini psikosomatik. Maka kenapa sebagai dokter keluarga itu kita diharuskan untuk ikut Fortbildung namanya psikosomatische Grundversorgung, di mana kita harus tahu pasien ini apakah dia ternyata tuh psikosomatik. Jadi sebenarnya psikologisnya yang bilang bahwa dia punya penyakit dia sakit di bagian perut, padahal sebenarnya di bagian perut dia tidak ada penyakit apapun. Challenge-nya itu ada yang saya lupain ya, challenge-nya sebenarnya sih challenge-nya kebanyakan yaitu sangat susah, saya harus bisa cepat mengambil keputusan dan saya harus cepat mengganti mindset saya penyakit apa aja yang pasien ini punya. Advantage-nya kerjaannya sedikit ringan sih tidak ya, cuman sedikit teratur gitu. Jadi jadwal pekerja saya itu teratur, tidak ada lagi namanya jaga-jaga malam. Weekend saya bisa bebas. Jadi weekend saya bisa menjalankan hobi-hobi saya. Saya bisa nonton, saya bisa main gitar, saya bisa ketemu teman. Ketika saya kerja di rumah sakit itu tidak bisa saya lakukan. Jadi teman-teman mereka yang protes. No, weekend ini ngapain kerja? Weekend ini ngapain kerja? Malam ini ngapain kerja? Jadi itu aja jawaban saya ketika saya di rumah sakit, dan kadang-kadang saya udah capek duluan gitu. 24 jam jaga segala macam. Tapi memang harus saya jalani. Itu karena kan proses untuk sebagai dokter spesialis seperti itu. Jadi benar-benar, jadi ya itulah advantage-nya, dan advantage-nya itu adalah saya tidak fokus sama satu penyakit, saya benar-benar bisa
saya benar-benar bisa bebas dalam mindset saya. Saya bisa melihat penyakit secara keseluruhan. Jadi saya bisa melihat pasien itu dari atas sampai bawah gitu. Itu advantage-nya. Oke, Messi, next. Nah, sekarang nih kita sedikit santai lah ya. One week with Pandora. Ngapain aja sih Pandora selama 1 minggu? Sebenarnya kalau dilihat weekday-nya itu Sprechstunde. Jadi ketika saya kerja waktu saya kerja rumah sakit beda lah ya. Saya nggak akan jelasin karena kalau jika rumah sakit itu beda-beda banget. Tapi kalau di agama medicine dan saat ini juga di orthopedic practice, intinya niedergelassen atau tempat praktek di luar rumah sakit itu ada namanya Sprechstunde. Waktu saya di House Arts, Sprechstunde saya itu dari Senin sampai Jumat. Senin, Selasa, sama Kamis itu tuh dari jam 8 sampai jam setengah 6, jam 6, jam 7. Itu tergantung harinya. Jadi bagi 3 itu. Dan hari Rabu hanya sampai jam 1. Dan hari Jumat juga sampai jam 1. Jadi saya banyak banget itu saya bisa melakukan hobi saya hari Rabu, atau saya bisa hari Jumat juga saya langsung bisa ketemu orang, saya bisa jalan-jalan ke kota. Saya bisa itu ada foto saya lagi boulder, tapi saya nggak profesional ya untuk bouldering, saya baru belajar. Itu saya lakukan. Habis itu weekendnya ngapain? Weekendnya sebenarnya sini sangat human banget sih. Weekendnya tidak bombastis. Weekendnya yaitu membersihkan apartemen saya, cleaning, washing, nyuci baju, nyuci piring, masak, kadang-kadang hanya cuma leha-leha di tempat di sofa, nonton Netflix, atau makan sama temen, ketemu sama temen. Terus kadang-kadang kalau memang waktunya ada, saya bisa juga jalan ke gunung, atau misalkan saya bisa cuma keluar kota aja. Ini saya nggak ada gambar-gambar, ini sebenarnya gambar ketika saya liburan si urlaub. Gitu. Jadi sebenarnya mau ngasih tahu aja kalau sebagai dokter pun kita bisa bahagia untuk melakukan hobi-hobi kita gitu. Itu saya juga ada tulisan ada BTS karena saya pencinta BTS. Baru mau komen. I'm the ARMY. Kenal ini simbolnya. Itu saya suka BTS dari 2018. Tahu BTS dari mereka debut, tapi saya tidak mengikuti secara lanjut karena saya waktu itu lagi sibuk-sibuknya mau ujian. Gitu. Jadi nggak apa-apa lah telat-telat tapi saya tetap gitu. Jadi ini saya liburan sama teman-teman, itu sebenarnya work-life balance saya gitu loh. Dan apa ya sebenarnya itu sih. Oke, next Messi. Ya. Nah di sini sebenarnya saya pengen lebih karena kita lebih santai dan orang pesertanya juga tidak terlalu banyak, jadi kita mungkin nanti bisa kenalan satu persatu dan mungkin nanti kalian juga bisa tanya-tanya jawab atau saling curhat atau mau apa. Ini ada pesan sponsor. Jadi besok tuh ada lagi salah satu narasumber namanya Dr. Adina Bokmayer. Nah saya sama dia tuh punya Instagram sama YouTube. Kita tuh suka gimana ya, ngobrol aja sebenarnya. Kita kayak ngobrolnya kadang-kadang yang bermanfaat, kadang-kadang hanya pengen ngobrol aja. Ya, kita punya Instagramnya sama ada YouTube-nya. Namanya Our Doctor's Diary. Kalau ada yang kesempatan pengen join atau pengen nanya-nanya di situ, silahkan ya. Gitu. Pesan, saya sebenarnya nanti aja saya ngasih pesannya atau kesan dan sarannya. Ketika kita udah kenalan, biar lebih lebih akrab dulu. Cuma saya pengen, kemarin saya ngambil kayak quote-quote dari internet, ini dari Confucius, dari Abraham Lincoln, sama dari Benjamin Disraeli. Saya bagus banget sih, karena itu benar-benar kena banget buat saya. Karena kalau saya lihat perjalanan hidup saya tidak langsung benar-benar yang jadi dokter secara regular gitu. Jadi saya benar-benar harus kesini dulu, kesana dulu, gitu. Jadi sebenarnya it doesn't matter how slowly you go as long as you do not stop gitu. Jadi benar-benar itu yang saya benar-benar pegang gitu. Dan courage itu jadi it's not action of fear, karena saya suka takut gitu. Aduh takut nih nanti ternyata saya nggak bisa, takut ini. Tapi sebenarnya itu yang harus kita hadapin gitu. Jadi kita punya courage itu untuk forward with the face of fear. Kita punya ketakutan itu nggak apa-apa, itu hal yang wajar, tapi gimana caranya kita bisa deal with it gitu. Ya. Gitu. Oke, kita dulu Messi. Mungkin kita perkenalan dulu nih sama semuanya. Wah, sip. Terima kasih banget lo untuk sharingnya nih, Dr. Pandora. Gue agak sedikit, gue ini banget, kayak impress banget gitu, kayak dengan posisi Pandora sekarang ini ternyata tuh juga sama dengan cerita orang-orang lain yang emang
ternyata strugglingnya banyak banget gitu, nggak kayak mulus-mulus doang gitu kan. Kalau misalnya kita ngelihat orang-orang yang sukses sekarang gitu, kita mungkin mikir, mereka mah dari awal emang udah lancar-lancar aja, tapi sebenarnya ternyata nggak gitu ya, gitu. Kayak sampai dulu harus misalnya kerja sampingan banyak banget gitu ya, di flege yang ya mohon maaf ngebersihin kotoran orang lain dan macem-macem gitu. Dan kayak sampai ada pengalaman juga kayak nggak lulus ujian dan macem-macem gitu. Jadi emang benar-benar quote yang terakhir itu emang benar-benar menggambarkan kehidupan yang real itu kayak gimana gitu. Kayak emang kita walaupun kegagalan apapun, walaupun selambat apapun kita merasa progres kita itu, yang penting kita selalu maju gitu. Dan ujung-ujungnya kita akan mencapai kesuksesan dan mimpi yang sudah kita tanam dari dulu begitu ya. Amin. Amin. Yes, Amin. Iya, terus kan karena kita di sini juga cuma dikit ya, jadi santai-santai aja. Tadi gue juga udah ngomongnya udah pakai gue, maaf ya. Mungkin dimulai dengan perkenalan dulu kali ya dari peserta-pesertanya nih. Kita mau tahu pada ngapain aja sih di sini, kesibukannya. Aku absen satu-satu gitu kali ya biar nggak bingung. Bentar, gimana sih? Oh, gini. Ada ini Syafina Prameswari, boleh nggak di-unmute? Terus kenalkan diri. Hai. Halo. Namanya halo. Vina aja, biar lebih pendek. Sekarang aku kuliah S1 di Gießen. Aku udah pernah kuliah 3 semester di Medicine Informatik, terus sekarang udah jadi Medicine Management. Oke. Oke, mantap. Terus abis itu kita lanjut ke Zahra Humairah. Silahkan. Halo, aku juga di Gießen. Cuman aku udah lama di Gießen. Baru nulis Zweite Staatsexamen, jadi baru mau mulai praktis year November ini. Yeay. Terus selanjutnya ada Sylvia Loren Sinaga. Silahkan. Sylvia? Belum, ya. Halo. Halo. Aku Sylvia, di Ausbildung di bagian Krankenschwester. Oke. Mantap. Terus selanjutnya Erika Marshalina. Halo. Nama aku Erika. Halo. Aku sekarang lagi FA-shot. Ya. Oke. Terima kasih. Terus selanjutnya, Enggak. Terus selanjutnya ada Gladys Sutahayang. Halo semua, aku Gladys, sekarang lagi di Würzburg Bayern. Mungkin angkatan tua kali ya. Sekarang ambil S2 Translational Neuroscience. Sebelumnya kedokteran di Indo, cuman setelah S2 rencananya pengen pensiun sih. Oke. Nice. Mantap. Terus ada 2 lagi. Pertama, Clara Sidauruk. Kan. Halo, aku Clara Sidauruk. Sekarang di au pair di Lichtenfels, Oberfranken. Oke. Oh, Lichtenfels sana ya. Ya, terima kasih. Terus yang terakhir ada Mayfi Kaza. Ya, halo, aku Mayfi. Sekarang lagi di Nuremberg, Bayern. Halo. Aku lagi belajar anggapan kemi di semester ketiga. Oke. Wah, beragam juga ya. Terakhir, tapi ada nih satu yang muncul juga, Dr. Andina Bokmayer. Ini salah satu, iya, ini salah satu narasumber kita besok juga nih, partner yang tadi awal Dr. Silahkan memperkenalkan diri kalau mau. Ya, silakan, Andina. Aduh, aku malu. Aku sebenarnya cuma ngepoin doang ini sih. Ketahuan tapi. Ketahuan. Iya nggak sukses aja. Mudah-mudahan session kita ini berguna buat teman-teman adik-adik. Amin. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih, Mak. Ada Aureli tuh. Tapi ini beragam juga ya, ini peserta-pesertanya gitu, ada yang dari benar-benar dari FSJ, au pair, sampai kayak ke bahkan Naturwissenschaft gitu. Kayak ini apa namanya, interesting sekali. Aku udah dapat pertanyaan nih di chat. Pertama itu dari Erika.
Kak, aku mau nanya, buat nanti gimana cara Kak Pandora ngatur waktu belajar sama waktu kerja yang nggak sedikit? Waktu tidurnya gimana? Terus sama cara Kak Pandora jaga kesehatannya di waktu yang padat begitu. Bagus banget tuh pertanyaan. Gimana tuh caranya? Itu pas lagi mahasiswa ya? Di-unmute boleh ya Erika kalau mau. Iya Kak. Itu pas masih ini ya, pas saya pertanyaannya ketika saya lagi waktu ketika saya kuliah ya? Iya, benar. Maksudnya, oke. Gimana ya? Jadi waktu itu saya juga caranya gimana? Jadi waktu itu saya kan punya fokus pengen jadi dokter gitu. Jadi tujuan pertama saya adalah saya fokuslah ke sekolah gitu. Jadi main-main saya tetap main-main sama teman-teman saya. Maksud saya juga sering nongkrong sama mereka, kadang-kadang suka diajak party, tapi saya orangnya nggak suka party, jadi ikut-ikut aja. Nah, namanya juga sosial ya sama teman-teman. Saya ngebagi waktunya itu, jadi misalkan, jadi saya lihat nih, ada Vorlesung yang benar-benar misalkan ini penting buat saya datang. Atau nggak yang Vorlesungnya itu benar-benar yang harus ada absensinya gitu. Nah itu saya datang. Nah, biasanya kalau misalkan saya taruhlah saya harus kerja pas weekend. Biasanya saya weekend itu Sabtunya saya kerja, Minggunya enggak gitu. Jadi saya pas hari weekday saya itu misalkan saya selesai kalau saya nggak ikut Vorlesung, jadi di rumah itu saya baca gitu. Saya ngebaca apa yang misalkan hari ini karena mungkin saya malas datang ke Vorlesung karena sebenarnya saya juga nggak ngerti mereka ngomong apa gitu. Awal-awal banget. Jadi saya menukarnya dengan saya di rumah dan saya membaca buku tentang pelajaran kuliah yang hari itu. Terus kerjaannya, jadi saya juga lihat kerjaannya itu, saya ngelihat kan mereka di Jerman ini kan mau kalau misalkan ada namanya Dienstplan gitu. Jadi saya lihat, saya kerja tuh hari ini, oke, berarti di lain hari itu saya harus belajar. Atau mungkin saya relax aja lah. Satu hari, saya selalu ada satu hari yang emang saya tidak melakukan apa-apa. Kayak misalnya saya malas-malasan aja gitu. Menjaga kesehatannya apa ya? Memang sih karena dulu kan namanya juga masih mahasiswa ya, jadi asupan gizinya kurang. Makanannya kan juga tidak seperti ketika sudah kerja ya. Alhamdulillah udah ada bisa beli makanan sendiri, bisa dulu saya jujur olahraga saya masih ada kadang-kadang saya olahraga kayak misalkan saya ikut kayak di universitas sport di basket gitu, atau saya jalan-jalan aja sama teman saya kelilingin Wonung gitu, atau yang saya ingat saya selalu naik sepeda sebenarnya kalau saya ke ke tempat ke universitas saya naik sepeda terus sekitar 15-20 menit lah, lumayan lah pulang pergi itu. Jadi saya olahraga saya itu mungkin ya. Tapi dulu kalau olahraga sendiri di rumah, karena rumahnya kecil jadi enggak. Terus mau bayar fitness studio, saya pernah sekali bayar, malah saya nggak datang. Terus udah gitu namanya mahasiswa, duit fitness studio itu bisa buat makan. Gitu. Jadi saya nggak ikutan fitness studio lagi. Gitu. Jadi saya mengatur waktunya benar-benar ini sih, harus benar-benar di-plan dalam arti kata, fokusnya apa, kalian maunya maksudnya ke Jerman karena apa. Jadi sebisa mungkin fokuslah ke situ. Hal-hal lain yang jadi kadarnya mesti dilihat gitu. Fokus buat kuliah belajarnya misalkan 70%, terus kayak gitu main-mainnya 30% gitu. Karena nggak mungkin kita nggak bisa namanya kok belajar terus. Itu yang kadang kita pusing malah nggak masuk gitu. Jadi saya ya kerjaan itu saya taruhlah 10% gitu. Jadi 60% fokus kuliah, 10% belajar, 30% saya main-main atau malas-malasan atau tidur gitu. Ya olahraga termasuk mungkin ya gitu. Udah itu aja sih kayaknya jawabannya. Setuju. Bagus sekali. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Terus ada satu lagi nih dari Azahra Humaira. Terima kasih atas motivasinya. Aku baru aja nulis summer examen dan lagi nunggu hasilnya minggu depan. So insya Allah akan memulai period November ini. Pertanyaanku, untuk daftar yang Weiterbildung, apa aja yang mesti kita perhatikan atau jadi pertimbangan utama untuk kerja di tempat tersebut? Apakah nilai dari Staatsexamen spielt große Rolle untuk daftar misalnya anestesi atau neurologi? Oke. Jadi pertama yang saya bisa kasih bukan advice saran ya, atau pengalaman saya gitu ya.
ketika mau mendaftar kerjaan, pertama itu yang kamu pikirkan adalah kamu pengen sukanya apa gitu loh. Jadi melakukan sesuatu itu harus yang kamu senangi. Karena ketika itu bertentangan dengan hati nurani, ketika kamu sebenarnya tidak suka tapi kamu menjalaninya, kalian semuanya teman-teman adik-adik sini akan merasa males-malesan jadinya gitu. Jadi awalnya lihat dulu apa sukanya gitu. Terus baru nanti lihat mau kemana, mau stay di kota itu atau misalkan mau ke kota lain gitu. Di situ baru dilihat lah. Jadi mungkin kalau saya pengalaman pribadi saya melihat kota karena di sini saya kan jauh dari keluarga. Keluarga saya semua di Indonesia. Tapi saya punya base, jadi saya punya home base, saya punya teman-teman saya di sini di Nuremberg ini ada teman-teman teman-teman baik saya gitu loh. Saya bisa bilang sahabat-sahabat saya, bisa dibilang itu keluarga saya juga gitu loh. Di situ jadi ketika saya jenuh dengan kerjaan, ketika saya capek, ketika saya kayak aduh males banget nih ngapain hidup saya itu mereka ada gitu. Jadi walaupun nggak semua mereka punya kesibukan masing-masing ya, tapi mereka itu intinya kita bisa sharing sama mereka. Seenggaknya saya merasa oh ada orang nih, ada keluarga saya nih di kota ini gitu loh. Itu buat saya pengalaman pribadi saya. Terus yang tadi pertanyaannya nilai. Itu spielt überhaupt keine Rolle. Ya, mau kemanapun kamu itu bisa. Mau ambil anestesi itu nggak dilihat nilai ujian lulus 1 apa 2 itu nggak dilihat sama sekali. Ya, yang penting itu seperti yang tadi Mbak Yuki sebelumnya udah cerita pembawaan kalian. Jadi kalian senang nggak nih yang pekerjaan itu? Di Jerman ini kemungkinan besarnya dokter itu tuh banyak stelle-nya. Tapi mungkin ada kamu misalkan mau di München, di Universitas München, kadang-kadang tuh di universitas itu sering susah stylenya karena mereka saling karena itu karir, mereka pengen ngejar karir. Jadi kamu mesti fokus mau lihat kamu mau berkarir, mau jadi Oberarzt juga, mau jadi chef art Oberärztin juga, chef Ärztin juga apa tidak, mau bikin research apa tidak, itu kamu pertimbangkan gitu ya. Karena kalau saya dari awal ketika saya kuliah, saya nggak mau ke universitas, gitu. Saya nggak mau kerja di uniklinik, karena saya tahu lihat gitu. Aku nggak mau kerjaan di universitas. Jadi waktu itu ketika saya apply, saya ngelihat rumah sakit yang jadi kayak komunal Krankenhaus atau komunal lah, yang tidak ada research-nya gitu. Yang tidak tapi kadang-kadang ada yang harus misalkan kita juga harus Fortbildung interne Fortbildung ada juga ya. Tapi di situ saya tahu saya nggak pengen karena jadwal kerjanya memang lebih banyak di universitas klinik gitu. Kamu dituntut untuk selalu bikin seminar, jadi kamu mesti presentasi sesuatu gitu. Kalau di universitas klinik kan seperti itu. Nah dari awal saya kuliah saya nggak mau seperti itu, makanya saya memilih rumah sakit yang tidak ada hal-hal seperti itunya. Gitu. Bukannya ya gimana itu tapi ini ya masing-masing individu ya sukanya apa. Bukannya saya bilang jelek rumah sakit ini jelek, enggak, tapi keinginan kalian tuh maunya apa dari awal gitu. Yang membuat kalian bahagia tuh apa. Kalau belum yakin dengan kedepannya belum yakin mau spesialisasi apa, jangan takut. Di Jerman ini sangat baik sistem spesialisasinya Weiterbildungnya, karena apapun nanti kamu selesai spesialisnya, ternyata kamu nggak suka, berapa tahun kemudian kamu bisa apply spesialis yang lain. Saya punya nih salah satu kolega, dia udah 10 tahun anestesi. Ya, udah kerja sebagai anestesi 10 tahun. Habis itu akhirnya dia keluar dari rumah sakit dari anestesi, dan dia itu apply Weiterbildung sebagai Hausarzt. Di mana dia 2 tahun di praksis dokter keluarga. Habis itu dia ujian untuk spesialisasi Allgemeine Medizin ini gitu. Jadi sebenarnya di Jerman ini kemungkinan option tuh banyak banget, luas banget gitu. Jadi coba-coba aja gitu. Dan maksudnya kalau misalnya mikir aduh nggak suka di sini, jangan dilihat itu ada suatu kegagalan. Itu jadikan suatu pengalaman gitu. Jadikan suatu tambahan ilmu buat kamu gitu. Itu aja sih. Jadi aku juga mindset aku seperti itu gitu. Tambahan buat aku. Jadi aku belajar itu bukan buat orang lain, tapi belajar buat aku. Mau selama apapun pendidikan kalian nantinya, di Jerman ini nggak seperti di Indonesia untungnya. Jadi jalanin aja. Mau 10 tahun baru nanti jadi parts ini ya nggak apa-apa. Tapi misalnya kamu kesana atau
awalnya jadi FSJ dulu, tapi nanti ternyata mau kuliah gitu. Pertama au pair dulu, habis itu mau kuliah ke arah mana gitu. Itu terbuka luas gitu. Jadi di sini tuh tidak di board, nggak ada upgrade-nya ya. Tapi mungkin kalau misalkan mau kuliah sebagai di kuliah kedokteran, mungkin memang ada harus ikut student college dulu ya, course dulu. Itu mungkin harus kalian lewatin gitu. Tapi kalau emang kalian mau jadi dokter gitu ya. Dokter itu kalau kalian suka itu menyenangkan, tapi kalau kalian tidak suka sebagai dokter itu tidak menyenangkan sama sekali karena tanggung jawabnya besar gitu. Tanggung jawabnya bukannya saya bilang kerjaan lain tidak ada tanggung jawabnya ya, enggak, tapi tanggung jawabnya kepada manusia gitu, kepada pasien kalian gitu. Tapi kalau kalian suka dengan tanggung jawab itu ya nggak apa-apa gitu. Dan juga enaknya saya tambahan lagi agama medicine, saya tuh orangnya tuh nggak pengen stuck sama satu hal. Kenapa saya akhirnya milih agama medicine? Karena saya mikir, oh nanti sebagai agama medicine kalau udah selesai, walaupun mungkin belum selesai pakarnya, tapi saya bisa nih ngambil Zusat Bezeichnung. Jadi kayak subspesialis gitu. Saya pengen ngambil kalau ternyata nanti saya masih niat atau saya masih semangat, saya bakal mau ngambil subspesialisnya atau Zusat Bezeichnungnya sport medicine gitu. Atau saya mau nambah lagi nih Zusat Bezeichnung sebagai akupunktur gitu. Jadi ya udah itu saya ngejalanin pelan-pelan aja dulu gitu. Berapa tahunnya itu selesai itu urusan belakangan. Berarti sebenarnya banyak banget ya optionnya tuh, kayak masih bisa banyak berkembang lagi gitu. dari yang jadi lagu yang sekarang ini masih ada opsi untuk berkembang lagi ke depannya ya. Betul. Ya. Dan udah untuk si Azhara juga selamat ya, itu toy mudah-mudahan ini hasilnya bagus terus langsung mulai praktis siar. Mantap gitu. Gimana Azhara, sudah puas dengan jawabannya? Ya udah. Bagus. Oke deh. Terus ada satu pertanyaan terakhir nih dari Clara Sidauruk. Kenapa memutuskan untuk berkarir di Jerman bukan negara lain, dan ada niat buat balik berkarir ke Indonesia lagi nggak, Kak? Waktu itu, terima kasih Clara buat pertanyaannya. Ini memang sih ya, ketika lulus SMA saya juga nggak tahu, banyak banget pertanyaan kenapa ke Jerman gitu. Dulu waktu di SMA tuh ada namanya BTA, jadi bimbingan tes alumni 70 itu kan ada, dan tuh alumni 70 itu pernah ada bikin kayak bukan seminar ya, jadi kayak ya mungkin bisa dibilang seminar tentang Jerman gitu. Terus saya mikir Jerman menarik nih kayaknya itu, dan terus dari itu saya suka nonton film-film perang, terus saya suka dengar bahasa Jerman, bahasa Jerman menyenangkan nih gitu. Itu dulu ya, ketika saya belajar bahasa Jerman saya mikir, aduh bahasa Jerman susah. Jadi mikir, ini apa yang saya lakukan sama hidup saya nih, kenapa saya mesti belajar bahasa Jerman gitu. Karena bahasa Inggris kan gampang ya, maksudnya kita udah terbiasa dengan bahasa Inggris gitu. Tapi pilihan lain adalah, saya juga waktu pilihan kalau ke negara lain itu, saya yang ada nyusahin orang tua saya terus-menerus, karena mereka harus memberikan, bayar kan kalau ke negara lain. Jadi bayar uang kuliah, bayar segala macam. Nah, dan itu tuh saya mikir, Jerman ini nggak seperti itu. Saya waktu kuliah kan tidak ada namanya Studiengebühr. Jadi saya satu semester itu hanya bayar sekitar 95, itu udah termasuk dengan sampai 100 lah paling mahal. Itu setiap semester naik terus, itu udah termasuk dengan semester tiket. Saya bisa sampai ke Travemünde, bisa ke pantai gitu loh. Jadi dan saya nggak bayar apa-apa gitu. Saya nggak bayar uang Studiengebühr. Jadi mikir saya dari situ saya bisa meringankan beban orang tua saya, walaupun orang tua saya mungkin dengan senang hati ya. Cuman saya pribadi, saya kalau bisa tidak pengen menyusahkan orang tua saya lebih lama gitu. Keinginan untuk balik ke Indonesia itu sebenarnya ada, tapi saya nggak akan bisa bilang kapan. Saya pengen sebenarnya sharing pengalaman, atau bisa saya pengen kayak di Indonesia saat ini dokter keluarga itu kan belum ya, belum terlalu banyak yang pengen, belum banyak yang mau. Padahal menurut saya dokter keluarga ini satu hal fondasi yang penting untuk kesehatan, karena dilihat dari juga di pandemi COVID-19 ini, peran kedokter keluarga itu ternyata peran yang sangat vital juga gitu. Jadi di mana kita juga ngebantu rumah sakit tidak membludak lah intinya. Jadi kalau pasien-pasien yang kita lihat ternyata dia bisa dirawat di rumah, bisa kita kontrol tiap hari tanpa harus dikirim rumah sakit, itu kita lakukan gitu. Jadi di rumah sakit itu tidak banyak pasien COVID jadinya. Walaupun saya nggak tahu sekarang ya, karena saya udah keluar dari, maksud saya udah selesai di agama medicine,
lagi ngambil di ortopedi. Jadi ada keinginan jadi sharing informasi gitu loh. Tapi itu hal masalah lainnya, karena kadang-kadang kan susah ya ego masing-masing. Apakah dalam sharing ini mereka mau dengar apa tidak, itu kan hal yang berbeda. Tapi saya sekarang juga lagi berkutat di IASI Jerman, Ikatan Ahli Sarjana Jerman Indonesia. Di situ kita juga lagi berbagi informasi ini. Saat ini lagi jalan webinar tentang pengalaman bagaimana mempergunakan ventilator secara optimal. Jadi kita lagi sharing tentang pengalaman di Jerman di COVID-19 gitu. Ini kerjasama sama Rumah Sakit Indonesia di Kalimantan tepatnya. Terus dia gitu juga didukung sama Kementerian Kesehatan. Tapi ya kita juga gimana ya, harus mikir bahwa jangan berpikir bahwa kita lulusan Jerman terus kita jadi mikir bahwa kita tuh lebih bagus dari mereka gitu. Dan jadi benar-benar harus sharing kerjasama aja sih gitu ya. Pengennya gitu sebenarnya, bekerja sama dengan baik, dan pengennya balik Indonesia terus pengen membuat sistem kesehatan Indonesia lebih baik lagi gitu. Karena saya kan juga ngelihat di sini di Jerman tuh kok bisa seperti ini ya, pengen Indonesia juga seperti itu gitu loh. Gitu. Sebenarnya keren banget sih ya kalau misalnya bisa mengembangkan bidang dokter keluarga ini di Indonesia, apalagi kalau misalnya dibilang di Indonesia ini tuh belum terlalu populer seperti di sini gitu ya. Ya sebenarnya keren banget, tapi di sisi lain ya belum tahu mungkin juga mau pulang atau enggak, mungkin memang ya masih di kedepannya atau kayak gimana gitu ya rencananya. Gitu. Mungkin pulang untuk bekerja Indonesia mungkin tidak kali ya, tapi pulang dalam arti kata saya mungkin akan lebih, ini klise sih sebenarnya jawaban saya, cuman lebih eran amrih, jadi pengen lebih benar-benar cuman ini aja sosial gitu. Iya. Karena ya gitu deh. Jadi kalau bisa lebih sharing ilmu aja gitu, untuk kerja di Indonesia-nya mungkin saya bakalan break di sini dan saya kerja di Indonesia mungkin tanpa dibayar atau apa gitu. Mungkin itu lebih ke situ. Tapi keinginan untuk pulang ke Indonesia sebenarnya pengen gitu loh. Tapi ya kita lihat realistis aja lah ya gitu. Untuk ke depannya kayak 10 tahun ke depan mungkin tidak. Tapi kan saya tidak bisa bilang ke depannya kayak gimana. Apakah mungkin 5 tahun kemudian saya pulang atau juga. Cuman ya itu sih sebenarnya keinginannya. Betul. Oke, kalau begitu. Terus ini ada satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup sesi breakout room ya, dari Navy Faza. Aku punya pertanyaan, apa cabaran dari segi kultur atau bahasa yang pernah dialami waktu bekerja dalam satu tim dan apa solusinya? Makasih, pertanyaan ini benar penting banget sih. Jadi waktu itu baru ketika mulai kuliah itu saya juga mikir, aduh ini bisa nggak ya ngikutin gitu. Kadang-kadang saya sampai saat ini juga masih amazed saya bisa jadi dokter. Karena saya nggak yakin dari awal bahasa Jerman tuh kok ngalor ngidul gitu. Tapi ternyata pengalaman kerja sebagai ekstrawahe itu, pengalaman ini kangen sester juga, saya ngebantu kangen sester, maksudnya saya jadi menghargai pekerjaan kangen sester itu benar-benar. Jadi saya sama kangen sester sangat dekat sebenarnya ketika saya kerja di rumah sakit. Jadi saya melihat mereka tuh juga bukan suatu yang di bawah saya atau gimana, tapi kita bekerja sama dengan baik gitu. Walaupun mereka juga respect sama saya gitu, karena mereka tahu saya dokter, tapi saya juga respect sama mereka karena saya tahu gimana kerjaan mereka dulu gitu. Beratnya ya. Terus dari gitu, nah dari pengalaman saya bekerja ketika saya masih kuliah itu ngebantu banget gitu loh. Ngebantu banget dalam saya bahasa saya ngomong dan memperbaiki atau belajar kalau begriff ya, belajar kata-kata baru di bahasa Jerman yang saya tidak ngerti dulu sebelumnya. Orang Jerman untungnya pasien-pasien yang dulu ketika saya kerja di rumah sakit mereka tuh baik-baik banget. Saya ngomong apa gitu, grammarnya salah, mereka ngerti-ngerti aja gitu. Terus mereka juga malah menyemangati gitu. Wah, bahasa Jerman kamu berapa lama udah di sini? Bahasa Jerman kamu bagus ya gitu. Padahal dalam hati saya, bagus dari mana gitu. Tapi mereka selalu bilang seperti itu gitu. Jadi itu menyemangati saya gitu. Menyemangati saya untuk belajar lebih giat, belajar bahasanya. Ternyata dalam berjalannya selama masa kuliah tuh saya kerja, ternyata saya bisa mengerti kok gitu. Ternyata dan maksudnya saya menyadari saat ini, dulu yang awal saya tidak mengerti mereka ngomong apa, saat ini tuh sampai 90% sampai 95% saya mengerti mereka ngomong apa gitu. Mungkin grammar saya masih kacau balau ya sampai saat ini gitu. Tapi saya ngomong aja gitu. Buat mereka kan juga saya mikir gini aja. Saya bisa bahasa Jerman, mereka belum tentu bisa bahasa Indonesia gitu loh.
Jadi, dan banyak banget orang Jerman dan kolega saya juga ngomong kayak gitu, Pandora, mach dich kein Kopf gitu. Kamu bisa bahasa Jerman, saya belum tentu bisa bahasa kamu. Banyak orang-orang Jerman ngomong kayak gitu loh. Jadi itu memboosting percaya diri saya lagi gitu. Oh iya ya, benar juga ya. Saya bisa bahasa mereka belum tentu bisa bahasa saya gitu. Dengan tim kultur itu benar-benar salah satu yang memang sangat kompleks gitu. Cuman saya berpikir bahwa gini aja, kultur Indonesia yang kayak malu-malu, kultur yang nerima aja, yang bilang iya aja, itu berusaha saya ubah sedikit demi sedikit. Kalau saya punya mainung, kalau saya punya pendapat, saya ungkapkan gitu, secara direct, tapi tidak menyakitkan. Ketika saya tidak suka, itu akan saya ngomong gitu, tapi dengan saya lebih perhalus kata-katanya gitu. Dan ternyata orang-orang Jerman tuh lebih suka seperti itu. Jadi daripada saya pendem, terus gitu saya ngomel-ngomel di belakang segala macam, itu malah sayanya yang malah jadi stres gitu. Orangnya mah senang-senang aja gitu kan, biayanya nggak ngerasa menyakiti saya kok gitu. Dan sayanya sih yang malah kesel banget ya orang ini, kesel banget ya segala macam. Dan saya tuh menunjukkan kadang-kadang saya tidak bisa ngomong secara lisan, tapi saya tunjukkan gitu. Kalau saya tidak suka, saya akan bilang, saya juga pernah ngomong sama chef saya bilang, tapi itu nggak pernah saya dikritik, dan saya bilang, saya kalau dikritik untuk hal yang memang kesalahan saya, dan saya emang karena saya tidak bisa merubahnya, saya terima. Tapi kalau saya dikritik akan sesuatu hal yang saya tidak bisa ada influence-nya di situ, itu saya tidak terima. Aku bilang kayak gitu ke bos saya, pernah sekali. Karena kalau saya ngerasa bahwa ini tidak adil gitu, dan saya merasa bahwa saya tidak salah, saya akan ngomong, tapi bukan berarti saya marah-marah ya, tapi secara diplomatis ngomongnya gitu. Kultur Jerman ini sangat keras, mereka itu benar-benar yang benar-benar yang to the point gitu. Jadi jangan diambil personally kalau misalnya ternyata mereka menyakiti, kata-kata nyakitin atau segala macam, jadikan suatu masukan aja dulu, abis itu diterima nggak ya, ini masukannya bagus nggak sih buat saya gitu. Kalau ternyata tidak sesuai dengan prinsip saya dan ternyata itu bertolak belakang dan ternyata itu tidak adil, ya saya ngomong gitu. Itu aja sih sebenarnya kultur. Kita mesti tough di sini. Tapi yang saya bilang, kalian udah sampai di Jerman, itu kalian udah tough gitu. Kalian udah punya dasar untuk itu gitu. Jadi jangan takut. Kita ini bangsa Indonesia, maksudnya kita ini walaupun kita dari Indonesia, bahasa kita kurang atau segala macam, kita tidak kalah dengan mereka. Satu hal yang saya kasih tahu aja dulu, waktu saya mahasiswa, teman Jerman saya malah datang ke saya karena saya bisa fisika. Mereka nggak bisa fisika. Mereka minta diajarin fisika sama saya gitu. Jadi saya mikir, ternyata saya orang Indonesia ini pinter-pinter juga, mereka ternyata ada kekurangannya gitu loh. Jadi jangan melihat orang Jerman itu, wah Jerman itu enggak, kita juga punya kelebihan. Jadi setiap manusia, regardless dari agama, background, dari mana asalnya, setiap manusia itu pasti punya kelebihan masing-masing. Kita mesti cari aja kelebihan itu di diri kita. Dan jangan pantang menyerah. Itu aja. Mantap sekali tipsnya. Terima kasih Dr. Pandora. Kita jadi sebagai pesan, kita sebagai orang Indonesia pede-pede aja ya seharusnya gitu. Kayak kita berusaha mengintegrasikan diri kita ke kultur Jerman, tapi juga mungkin jangan hilang identitasnya, karena kita sebagai orang Indonesia juga membawa hal-hal positif di sini gitu, yang mereka tidak punya, kita ada gitu. Jadi berusahalah menjadi the best version of yourself dan jangan malu menjadi orang Indonesia, begitu kan ya? Betul. Iya, siap kalau gitu. Ya, semangat. Jadi karena waktunya udah mau habis juga, sekarang udah 14.27, sebentar lagi kita bakal balik ke main room ya. Kalau gitu aku mau tutup aja sesi ini. Terima kasih banget untuk semua peserta yang udah datang hari ini dan menyempatkan waktunya ya. Semoga apa yang tadi Dr. Pandora sampaikan bermanfaat buat kalian semua dan bakal membantu kalian untuk ke depannya. Dan juga makasih sekali lagi Pandora untuk insight-nya hari ini, sangat benar-benar informatif sekali gitu. Jadi I wish you all good luck gitu. Kita bakal lanjut ke penutupan. Ini break room-nya bakal aku tutup. Jadi kalau misalnya entar kalian klik leave room-nya aja, bukan leave meeting ya. Jadi kita ketemu lagi di main room. Aku boleh ngomong sesuatu nggak? Boleh. Makasih banyak semuanya, teman-teman adik-adik, dan semangat terus, dan terima kasih udah hadir.
mudah-mudahan tadi bisa jadi buat kalian ada salah satu motivasi lah ya gitu, dan kita berjuang sama-sama, dan sampai ketemu lagi di room berikutnya. Mantap, sampai ketemu. Live room ya? Iya. Live breakout room. Mana? Kita tunggu peserta yang lain dulu ya, 5 menit sampai 10